Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video ini saya akan menyajikan kelanjutan dari materi kemagnetan. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Rani Putri Septianti dari Program Studi Pendidikan Fisika. Baik teman-teman, pada video ini saya akan memaparkan beberapa submateri. Yang pertama ada efek Hall, yang kedua elektromagnet, yang ketiga solenoida, yang keempat contoh soal, dan yang terakhir adalah aplikasi kemagnetan dalam kehidupan. Baik, untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu efek Hall. Apa sih efek Hall itu? Nah, efek Hall merupakan suatu peristiwa berbeloknya elektron dalam plat konduktor karena pengaruh medan magnet. Prinsip utamanya adalah pada gaya Lorentz, yaitu ketika arus listrik mengalir pada sebuah bahan logam atau konduktor yang memiliki medan magnet yang tegak lurus dengan arus, maka pembawa muatan yang bergerak pada logam tersebut akan mengalami pembelokan disebabkan oleh medan magnet. Bisa dilihat ya teman-teman, pada gambar ada plat konduktor yang dialiri arus listrik I. Nah, ada kan I? Nah, bisa diamati. Kemudian apa tadi? Diberikan sebuah medan magnet. Medan magnetnya itu B, medan magnet tegak lurus. Sehingga mengalami pembelokan elektron. Bisa dilihat ada Fe dan ada Fm. Nah, akibat dari pembelokan ini terjadi penumpukan muatan pada sisi-sisi logam tersebut. Bisa dilihat ya. Nah, penumpukan itu ada yang lebih elektropositif dan ada yang lebih elektronegatif. Nah, karena ada perbedaan muatan ini mengakibatkan perbedaan potensial juga di keduanya. Nah, beda potensial pada peristiwa ini dikenal dengan potensial Hall atau VH. Bisa dilihat ya, ada VH. Yang selanjutnya adalah bahwa pembelokan muatan dipengaruhi oleh gaya Lorentz yang bekerja pada sistemnya. Dan untuk mengetahui arah pembelokan dapat menggunakan kaidah tangan kanan. Persamaannya dapat dituliskan dengan F sama dengan Q V dikali B. F itu gaya Lorentz, Q adalah muatan partikel dikalikan dengan V yaitu kecepatan gerak dikali dengan B yaitu medan magnet. Jadi gaya Lorentz dapat diketahui dengan muatan partikel dikalikan kecepatan gerak dikalikan medan magnet. Yang selanjutnya adalah potensial Hall. Yang terukur itu dapat bernilai positif atau negatif, bergantung pada pembawa muatan yang lebih dominan. Potensial Hall ini dapat dihitung melalui persamaan VH sama dengan I kali B per Q kali N kali D. VH adalah potensial Hall, I adalah arus dikalikan dengan B yaitu medan magnet, per Q pembawa muatan dikali N jumlah Q per unit volume dan dikalikan dengan D yaitu tebal konduktor. Sedangkan untuk mengetahui koefisien Hall atau RH dapat dihitung dengan RH sama dengan 1 per N dikali Q. N adalah jumlah Q per unit volume dan Q adalah pembawa muatan. Kita ke materi yang kedua, yaitu membahas tentang elektromagnet. Apa sih elektromagnet itu? Elektromagnet adalah jenis magnet di mana medan magnet dihasilkan oleh arus listrik. Elektromagnet ini biasanya terdiri dari kawat yang dililit menjadi kumparan. Arus yang melalui kawat menciptakan medan magnet yang terkonsentrasi dalam lubang atau pusat kumparan. Medan magnet ini akan menghilang ketika arus dimatikan. Nah, bisa dilihat di gambar bahwa elektromagnet ini tadi terdiri dari kawat yang dililit. Nah, bisa lihat ya ada ilustrasinya, kawat yang dililit menjadi kumparan. Kemudian si arusnya ini melalui kawat sehingga menciptakan medan magnet. Nah, medan magnet ini akan hilang jika arusnya dimatikan. Itu artinya bahwa medan magnet ini tercipta akibat adanya arus yang disambungkan dengan elektromagnet.
Elektromagnet ini banyak digunakan sebagai komponen dari perangkat-perangkat listrik seperti motor, generator, solenoid elektromekanis, relay, pengeras suara, cakram keras, mesin MRI, instrumen ilmiah, dan peralatan pemisahan magnetik. Yang selanjutnya adalah materi yang ketiga, yaitu membahas tentang solenoida. Solenoida dibuat dari gulungan kawat logam yang bersifat konduktif yang disusun dengan perhitungan tertentu sehingga membentuk sebuah kumparan yang kemudian dialiri arus listrik. Atau jika disingkat, solenoida itu sebuah kumparan panjang kawat yang terdiri dari banyak lilitan. Nah, kemudian di dalam koil tersebut diisi batang besi silinder untuk memperbesar medan magnet yang dihasilkan. Apabila solenoid difungsikan, dia dapat bekerja untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak yang diperoleh dari perubahan energi listrik menjadi energi gerak, sehingga dihasilkan gerakan menarik, mendorong, dan juga berputar. Bisa dilihat ya teman-teman, ilustrasi gambar solenoida. Ada gulungan kawat logam yang sifatnya konduktif. Nah, ini disusun dengan perhitungan untuk membentuk sebuah kumparan. Nah, kemudian dialiri dengan arus listrik sehingga menghasilkan medan magnet. Nah, kalau si solenoid ini diisi dengan batang besi silinder, maka medan magnetnya itu akan lebih besar. Nah, si solenoid ini dapat berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak karena besarnya medan magnet, sehingga solenoid ini dapat menghasilkan gerak menarik, gerak mendorong, dan juga berputar atau rotasi. Kita lanjut ya teman-teman pada rumus-rumus yang berlaku untuk solenoida. Nah, untuk rumus-rumus yang berlaku ini ada rumus untuk ujung solenoida dan ada rumus untuk menentukan pusat solenoida. Nah, yang pertama untuk menentukan ujung solenoida. Nah, dapat diketahui dengan persamaan B sama dengan mu 0 dikali I dikali N per 2L, atau dapat dihitung juga dengan setengah dikali B pusat jika B pusatnya sudah diketahui. Nah, B tadi sama dengan mu 0 dikali I kali N. Mu 0 itu permeabilitas ruang hampa, yaitu 4pi dikali 10 pangkat min 7 dikali I, yaitu arus pada solenoida, dikali dengan N, banyaknya lilitan, per 2 dikali L. L itu panjang solenoida, berarti 2 dikali panjang solenoida. Nah, yang kedua adalah rumus untuk menentukan pada pusat solenoida. Rumusnya adalah B sama dengan mu 0 dikali I dikali N per L, atau bisa juga mu 0 dikali I dikali N. Nah, mu 0 ini tadi apa? Permeabilitas ruang hampa, yaitu 4pi dikali 10 pangkat min 7 dikali I, arus pada solenoida, dikalikan dengan N, banyaknya lilitan, per panjang solenoida. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan contoh soal. Kita baca dulu soalnya. Sebuah solenoid yang panjangnya 60 cm dan diameternya 2 cm terdiri atas 2400 lilitan. Jika solenoid dialiri arus 5 ampere, berapakah besar induksi magnetik A pada pusat solenoid dan B pada ujung solenoida? Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita akan memasukkan persamaan yang sudah dicantumkan tadi pada materi solenoida. Untuk pertama, kita akan memasukkan yang sudah diketahui dulu. Diketahui tadi ada panjang solenoid yaitu L sama dengan 60 cm sama dengan 6 dikali 10 pangkat min 1 meter. Untuk N-nya atau jumlah lilitannya ada 2400 lilitan. Kemudian I, arus yang mengalir pada solenoid yaitu 5 ampere. Untuk yang pertama kita akan
menentukan besar induksi magnetik pada pusat solenoida. Untuk persamaannya, B pusat sama dengan mu 0 dikali I dikali N per L. Kita masukkan 4V dikali 10 pangkat min 7 dikali 2400 dikali 5 per 6 dikali 10 min 1. Kita dapatkan hasil sama dengan 80V dikali 10 pangkat min 5 atau 8V dikali 10 pangkat min 3. Yang kedua, kita akan menentukan besar induksi magnetik pada ujung solenoida. Untuk persamaannya, B ujung sama dengan mu 0 dikali I dikali N per 2L, atau bisa juga tadi karena sudah diketahui B pusatnya, setengah dikali B pusat. Jadi setengah dikali 8V dikali 10 pangkat min 3, hasilnya adalah 4V dikali 10 pangkat min 3. Nah, untuk yang selanjutnya kita memasuki pada materi yang terakhir, yaitu tentang aplikasi kemagnetan dalam kehidupan. Pertama, ketika pintu rumah diberi gaya oleh tangan, maka engsel akan berputar. Engsel dan dinding sebagai sumbu putar, jarak engsel ke posisi tangan di mana gaya bekerja disebut dengan lengan gaya. Ini merupakan contoh penggunaan konsep torsi. Yang kedua, membuka baut dengan kunci pas. Diberikan gaya oleh tangan, baut akan terbuka. Baut sebagai pusat rotasi, jarak baut ke posisi tangan di mana gaya bekerja disebut dengan lengan gaya. Ini juga merupakan contoh penggunaan konsep torsi. Nah, yang pengaplikasian ketiga, menghasilkan listrik. Jadi kemagnetan ini menghasilkan listrik dalam jumlah yang besar dan ada juga yang dalam jumlah kecil. Salah satu alat yang menggunakan magnet untuk menghasilkan listrik adalah dinamo sepeda. Pada dinamo sepeda, magnet menghasilkan energi listrik dalam jumlah kecil yang digunakan untuk menyalakan lampu sepeda. Kemudian aplikasi selanjutnya, mengambil benda berbahan logam. Benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet adalah bahan yang terbuat dari logam. Contohnya seperti besi, baja, dan nikel. Dengan adanya sifat itu, magnet digunakan pada beberapa peralatan untuk mempermudah mengambil benda dari logam. Kemudian untuk penunjuk arah, magnet dapat digunakan untuk menunjukkan arah karena kutub-kutub magnet selalu menunjukkan arah utara dan selatan. Alat yang memanfaatkan sifat ini yaitu kita mengenalnya dengan kompas. Kemudian ada penggunaan konsep solenoid dalam bel listrik. Arus listrik akan mengaliri solenoid ketika saklar ditekan. Secara otomatis di sekitar lilitan tersebut akan timbul medan magnet yang akan menarik lempengan besi lentur untuk memukul bel. Nah, dari pukulan tersebutlah bunyi timbul. Baik, mungkin sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan pada forum diskusi. Terima kasih, semoga dapat bermanfaat untuk para pendengar. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.